Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wasallam. Rekan-rekan Givers, jadi kita akan coba menjelaskan berkenaan dengan kuadran prioritas penyelesaian hutang gitu ya. Jadi kalau di Institut Guyup pada bulan kedua kita biasa memberikan advokasi hukum yang salah satu toolsnya adalah kuadran prioritas penyelesaian hutang ini. Ya, jadi kita akan coba uraikan supaya pemahaman terhadap kuadran ini akan membantu teman-teman dalam hal menentukan prioritas penyelesaian pembayaran hutangnya. Jadi kalau kita bicara kuadran ini merangkum dari semua jenis hutang yang biasa terjadi gitu ya, dan saya kira memang hanya ada dua kualifikasi saja yang kita perhatikan. Pertama, apakah hutang itu terjadi pada lembaga gitu ya, jadi ada hutang yang dilakukan kepada lembaga atau perorangan ya, ini non lembaga. Atau yang kedua adalah hutang itu kita kualifikasikan apakah dengan jaminan atau non jaminan gitu ya. Kemudian yang belakangan juga kita masukkan ini yang dia jaminannya surat kuasa dengan perlakuan auto debit. Jadi yang sebetulnya menjadi titik kritis itu adalah auto debitnya gitu ya, karena jaminan yang disebut jaminan SK itu saya kira tidak bisa dikategorikan sebagai jaminan karena tidak ada yang bisa dieksekusi ya, karena yang disebut hutang dengan jaminan adalah hutang yang memang memiliki fixed asset dan bisa dieksekusi ya, itu yang kategori dengan jaminan. Di luar itu kita tidak bisa sebut dengan hutang dengan jaminan, seringkali hanya sebutannya aja jaminan padahal tidak bisa diperlakukan sebagai katakanlah tidak bisa dilakukan eksekusi. Jadi kalau kita sudah punya gambaran tentang kualifikasi itu, maka kita akan bisa menentukan prioritas. Karena dalam setiap pendekatan masing-masing ini, dia karakteristik penagihannya gitu ya, negosiasinya juga akan berbeda ya. Jadi kalau bicara yang dengan jaminan, saya kira cuma ada pada dua bentuk pengikatan saja. Pertama, pengikatan hak tanggungan. Kemudian yang kedua adalah pengikatan yang berkaitan dengan fidusia atau benda bergerak yang biasa terjadi pada kasus-kasus leasing gitu ya. Jadi kalau bicara soal jaminan ya, hanya dua bentuk pengikatan ini saja yang bisa dikatakan sebagai hutang dengan jaminan. Ya, kalau yang hak tanggungan berkaitan dengan sertifikat atau tanah yang memang harus melalui mekanisme lelang untuk mengeksekusinya. Kemudian yang berkaitan dengan kendaraan atau benda bergerak biasanya diikat dengan fidusia. Dan sejak tahun 2020 ini ada perkembangan yang positif saya kira buat kita semua yang memang punya kesadaran untuk bebas riba, bahwa kita memiliki hak berkenaan dengan barang yang kita miliki ya, yang difidusiakan oleh pihak kreditur, bahwa fidusia tidak serta-merta memiliki hak eksekutorial. Artinya memang harus melalui putusan pengadilan dulu, karena yang menjadi kepemilikan pada barang yang difidusiakan itu ada di pihak kreditur sebagian, dan di pihak kita, di pihak debitur sebagian dari angsuran-angsuran yang kita bayarkan. Jadi untuk menentukan mana yang paling berhak harus melalui putusan pengadilan dulu. Kalau dulu fidusia dilakukan secara semena-mena, mereka melakukan penarikan paksa di jalanan. Kalau sekarang hal itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Meski secara mekanisme ya kira adu kuat juga kan. Ya, jadi kalau ada terjadi di lapangan ya, pertama minta tentu saja surat tugasnya, fidusianya, dan yang ketiga adalah minta surat putusan pengadilannya. Baru kendaraan itu boleh ditarik. Tanpa ada ketiga hal itu jangan pernah berikan kendaraan kita. Gitu ya. Jadi saya kira lebih aman sudah disimpan saja sambil uangnya kita kumpulkan gitu ya. Jadi kalau bicara prioritas, mana yang lebih dulu kita prioritaskan nih dari semua, katakanlah kalau setiap orang punya jenis hutang di setiap kuadran ini, maka kita akan mengacu kepada yang memiliki tekanan lebih besar dulu nih ya. Satu, tekanannya lebih besar, kedua dari sisi legal standingnya sudah ya tidak punya gitu ya. Jadi kita akan dahulukan jenis prioritas penyelesaian kalau itu dilakukan secara individu, kita lakukan kepada yang non lembaga dulu nih ya. Baik itu dengan tanpa jaminan ataupun yang dengan jaminan.
Karena yang dengan jaminan sekalipun ketika itu krediturnya perorangan, itu pasti tanpa pengikatan. Ya bisa dikatakan sebetulnya tanpa jaminan juga gitu ya. Jadi setiap jaminan yang tidak ada pengikatan atau kekuatan eksekutorialnya bisa dikatakan tidak berjaminan. Ya, jadi misalkan ada rentenir pegang sertifikat. Itu karena sertifikatnya tidak ada pengikatan, mau diterbitkan lagi saja ya mudah saja gitu ya. Apalagi kalau dia pegang sertifikat tanpa ada dasar katakanlah apa namanya tadi, dia punya surat kita yang dia tahan tapi dia tidak punya dasar yang kuat terhadap penahanan sertifikat itu, dia bisa kita pidanakan. Ya, jadi yang berkaitan dengan perorangan karena dia tidak punya legal standing, ya kita bisa batalkan perjanjiannya. Dan ini sudah saya kira ada muncul kehadiran negara dalam hal ini dari Kemenpolhukam sudah menyampaikan bahwa ya yang pinjaman ilegal itu ya baik dilakukan individu ataupun lembaga, misalkan perusahaan atau bahkan koperasi, kalau dia tidak memenuhi unsur-unsur regulasi yang ada di dalam kelembagaannya, maka bisa kita katakan ya kita bisa batalkan perjanjiannya, kembalikan saja nilai uang yang pernah kita terima setelah dikurangi uang-uang yang mungkin sudah pernah kita setorkan. Ya, kalau mereka melakukan ancaman-ancaman sudah laporkan polisi. Ya, jadi kalau kita ini lakukan secara perorangan, maka dahulukan yang tekanannya lebih besar ini yang memang tidak punya pengikatan, ya tidak punya legal standing. Kita tinggal datang kepada pihak mereka, ya kita ajukan saja nih, kita punya uang sekian, mau terima atau enggak untuk pelunasan. Sebelum dibayarkan tentu harus ada surat persetujuan pelunasannya dulu sebagai pegangan kita. Kalau mereka tidak mau, sampaikan bahwa uang itu akan kita gunakan untuk pembayaran yang lain. Ya, sehingga ketika nanti akhirnya mereka menolak, lalu kemudian datang menagih, kita kembalikan lagi tuh pada saat kita sudah melakukan upaya pelunasan dan mereka tidak mau. Ya, jadi ketika kita punya uang yang kita rasa cukup untuk melakukan pelunasan, datangi mereka dulu. Ketika mereka tidak mau, ya sudah bayarkan dulu kepada yang lain. Dan ketika mereka memaksa, ya sudah tinggal tunggu lagi saja saat kita punya uang. Ya, jadi kita kembalikan. Kenapa pada waktu negosiasi mereka tidak mau, kan begitu. Jadi ketika sudah tidak mau, ya sudah kita lakukan pelunasan kepada yang lain. Nah, itu yang kita lakukan kalau memang ya dilakukan secara perorangan. Tapi kalau melalui lembaga, ya melalui LBH Indonesia Tanpa Riba misalkan, kita selalu memprioritaskan ya pelunasan lebih dulu kepada yang dengan jaminan, yang dengan pengikatan ini, ya karena mereka menyandra jaminan kita, gitu kan. Jadi kita mau menyelamatkan yang menjadi jaminan kita itu. Jadi sejumlah uang yang sudah kita miliki dan kita rasa cukup, itu akan kita gunakan sebagai bahan negosiasi kepada pihak kreditur. Ya, kalau melalui lembaga pendekatannya kan tentu berbeda. Apalagi kalau jalan yang kita tempuh melalui lembaga ini, memang kita ingin membuka jalan kepada teman-teman yang lain pada saatnya ketika memang lembaganya sama, gitu ya. Kemudian jenis hutangnya juga sama. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan melalui pintu kelembagaan, itu nanti tinggal mengikuti saja yang lainnya. Ya, jadi kalau sudah kebuka jalan, kita sudah ya tinggal bilang saja bahwa untuk negosiasi kepada lembaga yang sama itu kita sudah pernah lakukan dan selesai dengan cara seperti yang pernah kita selesaikan. Ya, beda kalau perorangan kan tidak bisa. Ya, makanya penanganan secara kelembagaan ini sebetulnya kita lakukan supaya kita punya legasi kepada anak keturunan kita nanti ketika mereka akhirnya terperangkap juga mereka nggak perlu kebingungan. Jadi penguatan secara kelembagaan ini sudah bisa digunakan tanpa harus berlelah-lelah lagi bernegosiasi atau ya drama-dramaan lagi. Kita sudah bisa mengikuti penyelesaian yang sebelumnya saja. Ya, kalau yang individu kan itu tidak bisa dilakukan. Ya, jadi balik lagi kepada koridor penyelesaian hutang ini. Jadi kalau yang lembaga non jaminan ini saya kira karena mereka masih dalam bentuk kelembagaan, ya tekanannya masih bisa kita kelola lah, ya dalam arti kalau mau diprioritaskan tentu yang tanpa yang perorangan dulu, baru yang non jaminan gitu ya. Tinggal bicaranya kalau sudah perorangannya selesai kan kita bicara yang sudah kelembagaan. Jadi kembali lagi kalau untuk yang kelembagaan mereka punya regulasi. Ketika regulasinya itu mereka langgar, tinggal kita masuk dari sisi itu saja. Ada PBI ya, Peraturan Bank Indonesia, ada POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bicara soal misalkan waktu penagihan,
kemudian objek yang ditagih harus kepada debiturnya langsung, bukan kepada pihak-pihak yang lain, kepada orang tua, kepada pasangan, apalagi kepada tetangga gitu ya. Lalu jam penagihan juga diperhatikan ya. Kalau sudah melampaui jam penagihan, sudah tidak perlu kita layani ya. Kalau mereka melanggar ya tinggal dilaporkan saja. Jadi yang perlu kita lakukan hanya mempelajari apa yang menjadi regulasi itu. Ya, ketika memang kita sudah sadar dan memahami apa yang menjadi regulasinya, upaya-upaya penagihan yang di luar prosedur itu bisa kita anggap sebagai perbuatan melawan hukum dan bisa kita adukan, gitu ya. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah surat kuasa jaminannya, kemudian dengan perlakuan auto debit SKAD ya. Jadi yang menjadi titik kritisnya kan auto debitnya nih. Kenapa mereka bisa melakukan pemotongan? Karena di awal perjanjian, ya sadar atau tidak, diingat-ingat kembali, pasti kita pernah tanda tangan memberikan kuasa pendebetan ya. Itu yang harus kita cabut dengan surat ya, secara tertulis kita tujukan kepada pihak yang melakukan pendebetan. Jadi mereka bisa mengambil gaji kita karena kita berikan izin. Nah, ketika izinnya dicabut, mereka sudah tidak berhak lagi melakukan itu ya. Jadi tujukan kepada pihak yang melakukan pendebetan. Kalau mereka masih melakukan itu, maka mereka melakukan perbuatan melawan hukum dan bisa kita tindak. Ya, jadi surat cabut kuasanya, lalu yang menjadi negosiasinya saya kira akan sudah bisa lebih mudah dilakukan. Ya, rata-rata ini terjadi pada PNS atau ASN ya. Jadi kuatkan diri kita berkaitan dengan apa yang mau kita lakukan ini memang semata-mata taat kepada Allah ya. Bayangkan kalau kita bicara maksiat yang terjadi secara otomatis kan itu dosanya jalan terus, sementara mungkin kita tidak sadar ya. Makanya stop kuasa, berikan stop kuasa auto debitnya, baru kemudian kita bisa bernegosiasi ketika sudah tidak lagi terjadi pendebatan. Tapi kalau secara sistem pendebatan masih terus berlangsung, maka negosiasi tidak akan pernah bisa terjadi ya. Maka balik lagi, berikan surat kuasa, cabut surat kuasa pendebetannya, gitu ya. Saya kira itu. Jadi memang kalau kita bicara keadaan penyelesaian hutang ini, kita memahami bahwa ketika kita mau bebas riba, tidak mungkin hutang-hutang itu kita cicil lagi, tidak bisa ya. Pasti kreditur minta untuk dibayar lunas sekaligus, dan dengan sendirinya kalau kita tidak punya kemampuan membayar sekaligus kan, mau tidak mau kita harus memilih dulu nih, mana yang mau kita selesaikan lebih dulu, kemudian ya baru kemudian kita cari yang kira-kira lebih prioritas gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara prioritas, ini kita bicara soal tidak mungkin pula semuanya kita bayarkan pada waktu yang sama ya, makanya itu kita buat prioritasnya ya. Kemudian berkenaan dengan ini pula yang perlu disampaikan adalah kita harus memahami dulu akuntansi dunia dan akuntansi akhirat ya. Bisa disimak pada video yang sudah kita upload sebelumnya. Jadi akuntansi akhirat ini bicara soal kewajiban syariah kita terhadap hutang, bahwa yang menjadi kewajiban itu adalah sebesar nominal pinjaman yang kita terima dikurangi semua uang yang sudah masuk ya. Itu pun bisa menjadi semacam acuan kalau ditanya kemudian berapa angka negosiasi, angka pelunasan yang mau kita ajukan. Kalau kita sudah memahami akuntansi dunia dan akuntansi akhirat tadi, yang penting secara kewajiban syariahnya sudah selesai dulu, baru kita bicara soal akuntansi dunianya. Angka negosiasi dari pihak angka pokok versi bank itu kan sebenarnya sudah bebas riba ya. Jadi kalau bicara sisa pokok versi bank itu sudah bebas riba. Tapi karena mereka memang mendebet ribanya lebih besar di awal ya, seringkali mungkin kalau kita hitung secara akuntansi akhiratnya mungkin sudah lunas gitu ya, atau mendekati lunas, tapi secara akuntansi dunia belum. Nah, makanya kalau uangnya cash, maka kita akan negosiasi di angka pelunasannya ya. Mungkin angkanya tinggal kita ambil tengah-tengah saja antara sisa pokok versi bank dengan versi hitungan kita sendiri. Tengah-tengahnya itu kita ambil. Misalkan kalau hitungan kita sendiri 1 juta, mungkin versi bank bisa 10 juta ya, mungkin 5 atau 6 juta sebagai acuan angkanya kalau uangnya cash. Tapi kalau memang uangnya tidak kita miliki gitu ya, sudah kita negosiasi dengan cara bayar saja ya. Jadi sisa pokok versi bank kita mau lakukan penyelesaian dengan jangka waktu berapa lama tuh ya. Jadi udah nggak perlu dinegosiasi lagi karena memang itu sudah bebas riba ya. Saya kira win-winnya ada di situ ya. Begitu barangkali teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang barangkali kurang jelas, kita bisa bahas dalam diskusi-diskusi di grup. Jadi ini akan bisa semakin membantu teman-teman dalam hal prioritas penyelesaian hutang ya. Demikian dari saya. Hadanallahu yakum ajmain.